Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to talk and discuss a new topic in physics. The topic is unsur, senyawa, dan campuran. Okay. This video is presented by DNA.12 Education. Oke, students, unsur, senyawa, dan campuran bagian kedua, review dan latihan soal. Yuk, kita langsung saja ke bagian review, materi unsur, senyawa, dan campuran. Pertama-tama kita akan bahas dulu klasifikasi materi ya, seperti di video saya yang sebelumnya. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Oke, tunggal dibagi menjadi dua, dan senyawa. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tak bisa diuraikan secara reaksi kimia biasa atau tidak bisa dipecah lagi. Nah, di dunia ini ada sekitar 119 unsur. Kamu bisa lihat di tabel unsur periodik ya. Unsur ini juga bisa disebut sebagai atom. Lalu apa yang dimaksud dengan senyawa? Senyawa adalah zat yang dengan reaksi kimia biasa dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Saya kasih contoh buat kamu apa saja unsur. Contoh unsur yang sangat familiar dikenal, misalkan hidrogen, oksigen, sulfur, karbon, helium, natrium, sodium atau kalium, kalsium, klorida, nitrogen, ada lagi aluminium, ada lagi tembaga atau cuprum, ada lagi krom atau disebut dengan Cr. Nah, itu contoh-contoh unsur ya. Unsur itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Oke. Golongan A disebut golongan utama, golongan B disebut dengan golongan transisi. Nah, sampai sini. Kemudian tentang senyawa. Senyawa itu juga sebenarnya dibagi dua, yaitu apabila dia dibentuk oleh atom-atom atau unsur sejenis, maka disebut molekul. Sedangkan jika dibentuk oleh unsur-unsur atau atom-atom yang tidak sejenis, maka disebut senyawa. Ya, senyawa saja. Nah, karena molekul dibentuk dari unsur atau atom sejenis, maka ini sangat mudah diidentifikasi. Ya, contohnya
O ketemu O menjadi oksigen. N ketemu N jadi disebut nitrogen. Contoh lain adalah S8. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh molekul karena dibentuk dari unsur yang sama. Sedangkan senyawa dibentuk dari unsur-unsur yang berbeda. Ya. Contohnya, kita ambil contoh sebagai berikut. Contohnya adalah H2O atau disebut dengan air. Air dibentuk oleh 2 atom H dan 1 atom O. Contoh lagi H2SO4, atom sulfat ya. Dibentuk oleh 2 atom H, 1 atom S dan 4 atom O. Atau misalkan kita ambil NaCl ya. Dibentuk oleh natrium dan klorida ya. Atau misalkan kita ambil contoh H3PO4 ya, asam fosfat. Dibentuk oleh 3 atom H, 1 atom fosfor, 1 atom O oksigen ya. Oke. Itu adalah contoh-contoh senyawa. Jadi jelas kalau molekul dibentuk oleh atom unsur yang sejenis, kalau senyawa dibentuk oleh atom unsur yang berbeda jenis. Tapi secara umumnya semua ini disebut senyawa. Jelas sampai sini? Oke. Kita lihat berikutnya. Bagaimana dengan campuran? Campuran juga dibagi dua. Ada campuran homogen, homo artinya sejenis, dan ada campuran heterogen atau beda jenis. Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya atau seragam, sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Contoh campuran homogen adalah misalkan air dicampur dengan garam. Ya, misalkan air hangat atau air panas lalu dimasukkan 1 sendok garam. Pada awalnya ada 2 jenis, yaitu air dan garam. Namun setelah dicampur menghasilkan larutan garam. Kita perhatikan bahwa pada larutan garam sudah tidak terlihat lagi bidang batasnya atau homogen. Oke, maka ini disebut campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya air, 1 gelas air misalkan kita masukkan 1 sendok pasir. Setelah kita gabungkan, bagaimanapun caranya, setelah kedua zat ini kita gabungkan, lalu kita diamkan, tetap terlihat bahwa zat penyusunnya masih bisa dibedakan, ya. Artinya bidang batasnya terlihat jelas. Nah, ini disebut campuran heterogen. Contoh lain campuran heterogen adalah misalkan minyak dicampur dengan air. Bagaimanapun caranya, apabila minyak dan air kita gabungkan, lalu kita diamkan, tetap terlihat bidang batasnya. Jadi masih bisa dibedakan. Nah, itu adalah campuran heterogen. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang unsur-unsur dalam susunan berkala unsur-unsur. Nah, di dunia ini sampai sekarang ada ditemukan sekitar 119 unsur. Salah? Ada 119 unsur. Nah, hal yang harus kamu perhatikan pada susunan berkala unsur-unsur ini adalah
Bagian yang vertikal disebut dengan golongan. Kasih contoh. Ini disebut dengan golongan. Ya, yang bagian vertikal. Sedangkan bagian yang mendatar, yang ini disebut dengan periode. Ya, periode. Ya. Sehingga kita bisa katakan ada golongan 1A, golongan 2A, perhatikan ini namanya 1A, ini namanya 2A, loncat ke kanan, yang ini, ya, disebut dengan 3A, dan seterusnya sampai ketemu 8A, atau disebut dengan gas mulia. Oke, sedangkan ini disebut periode, ya. Ini periode 1, ini namanya periode 2, ini namanya periode 3, dan seterusnya, ya, sampai ke bawah. Nah, tidak perlu semua unsur-unsur ini kamu hafal karena terlalu banyak, ya. Nah, yang di tengah disebut dengan golongan B. Oke, yang ini disebut golongan B. Pada umumnya golongan B adalah logam atau disebut dengan golongan transisi. Oke, golongan transisi. Nah, beberapa unsur yang perlu dihafal, ya, hanya beberapa saja. Contohnya adalah, kita ambil contoh ya, misalkan ini nitrogen, karbon, oksigen, sulfur, fosfor, silikon, aluminium, klor, bromida, iodin. Oke, jelas. Sedangkan di golongan B yang sering keluar adalah krom, mangan, ferum. Ferum itu besi. Ferum, ya, perhatikan, ferum itu besi, ya. Lalu di ini kobalt, ini nikel, Cu cuprum, ya. Cu adalah cuprum. Cuprum bahasa Indonesianya adalah tembaga. Jelas ya. Lalu ini zinc. Zinc itu adalah zinc, ya. Zinc atau disebut dengan seng. Ya. Lalu di sini argentum atau perak. Argentum, perak. Oke. Lalu Hg, raksa, aurum atau emas, ya, aurum, emas, ya, lambangnya AU, emas. Lalu Pt, platina, ya. Lalu pada golongan 1A, ini namanya hidrogen, litium, natrium atau sodium. Ada lagi kalium. Oke. Lalu ini ada 2A, beryllium, magnesium, kalsium. Ya, perhatikan kalau Ca bacanya kalsium, kalau K saja disebut kalium. Ya. Sampai sini jelas? Oke, jelas ya? Itu adalah contoh-contoh unsur yang perlu diingat. Terus pada golongan 8A, oh ada, pada golongan 8A di sini ada. Ini dia 8A, helium, neon, argon, krypton, xenon. Nah, itu adalah unsur-unsur golongan 8A yang sering dikeluarkan.
Oke. Jelas sampai sini? Bagaimana cara mengetahui unsur-unsur pada susunan berkala? Ya, jelas ya. Tidak semua wajib dihafalkan. Yuk, kita lanjut lagi. Molekul dan senyawa. Bagaimana sih molekul dan senyawa? Ya, seperti disebutkan tadi bahwa molekul dan senyawa adalah zat tunggal. Ya. Yuk kita lihat molekul. Molekul adalah gabungan dari unsur-unsur yang sejenis. Kita lihat contohnya. Satu atom O bergabung dengan satu atom O, ya, sejenis ya, akan membentuk oksigen atau disebut dengan O2. Nah, atau satu atom hidrogen tambah satu atom hidrogen, maka akan membentuk hidrogen H2 sejenis. Bagaimana dengan senyawa? Senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur yang berbeda jenis. Ya, senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur yang berbeda jenis. Ya, itu ada kesalahan ya. Tidak harus tetap senyawa. Contohnya adalah 2 atom H ditambah 1 atom O akan membentuk H2O atau disebut air. 2 atom H ditambah 1 atom S sulfur ditambah 4 atom O membentuk H2SO4. Oke, jelas ya. Nah, jadi kalau molekul dibentuk dari unsur-unsur sejenis, kalau senyawa dari unsur-unsur yang beda jenis. Nah, representatif dalam gambar bagaimana? Kita lihat yuk. Bagaimana representatif molekul O2? Nah, itu dia, sejenis. Bagaimana hidrogen? Nah, sejenis, ya, warnanya sama, bentuknya sama. Nah, bagaimana representatif H2O? Nah, itu dia, ya. Ada 2 atom H dan 1 O, ya, beda jenis, beda warna. H2SO4, ini dia, ya, H2SO4, ada warna hitam, ada 4 warna hijau dan 2 warna coklat. Ya, jelas ya, itu representatif dari senyawa. Jelas sampai sini, bagaimana cara membedakan molekul dan senyawa? Oke. Begitu ya cara membedakan molekul dan senyawa. Oke, apakah ada pertanyaan? Yuk lanjut. Kita lanjutkan. Campuran homogen dan heterogen. Ciri-ciri campuran homogen: mempunyai warna yang sama rata ketika digabung. Ya. Pemisahan campuran tidak bisa dilakukan dengan proses mekanis, namun bisa dilakukan dengan proses yang lebih sulit. Mempunyai partikel yang tidak bisa dibedakan antara masing-masing zat penyusunnya setelah digabung tentunya. Ya, contohnya saya kasih contoh, air panas dicampur dengan gula, ya. Setelah digabung keduanya, ya, tidak kelihatan lagi batas pemisahnya karena hanya satu fase seragam, ya, yang disebut dengan larutan gula. Betul? Setelah digabung tentunya kamu tidak bisa melihat air dan tidak bisa lagi melihat gulanya, tapi hanya satu fase, yaitu larutan gula. Mempunyai persamaan rasa. Ya, contoh lagi, air tidak berasa dicampur dengan gula yang berasa manis. Setelah dicampur keduanya menjadi larutan gula, rasanya manis. Ya, mempunyai tingkat konsentrasi sama. Zat-zat yang tercampur mempunyai perbandingan yang sama. Betul. Bisa berupa zat padat, gas, atau cairan. Betul. Bagaimana ciri-ciri campuran heterogen? Mempunyai warna yang tidak sama sehingga tidak bisa didegradasi atau dicampurkan. Kalaupun digabungkan tetap berbeda. Kelihatan beda fasenya. Contohnya tadi adalah
1 gelas air dimasukkan pasir 1 sendok. Setelah diaduk-aduk, dibiarkan beberapa detik, ternyata tetap kelihatan air dan pasir. Ya, kelihatan beda fasenya ada 2, yaitu air dan pasir. Itu disebut dengan campuran heterogen. Yang kedua, pemisahan campuran bisa dilakukan dengan proses penyaringan biasa dan tidak sulit. Ya, jelas bagaimana memisahkan air dengan pasir, ya difiltrasi saja. Ya, ambil penyaring, lalu dipisahkan airnya, selesai. Mempunyai partikel yang bisa dibedakan antara masing-masing zat penyusunnya, jelas. Ya, mempunyai rasa yang cenderung tidak sama, betul. Zat-zat yang tercampur mempunyai perbandingan yang tidak sama, ya. Mempunyai tingkat konsentrasi yang tidak sama. Yang terakhir bisa berupa zat padat, gas, atau cairan. Jelas ya? Ya, kita lihat bagaimana deskripsi dari campuran homogen. Ya, anggap saja ini adalah air 1000 ml atau 1 liter. Ya, dimasukkan 1 sendok garam sebanyak 40 gram. Lalu dilarutkan. Perhatikan, pada awalnya ada air 1000 ml dan ada 1 sendok garam 40 gram. Apa yang terjadi? Nah, terjadilah larutan garam. Berapa fase? Ya, hanya 1 fase. Tidak kelihatan lagi airnya, tidak kelihatan lagi garamnya, tapi yang sekarang yang dihasilkan adalah larutan garam. Betul? Iya. Nah, air pada awalnya yang 1000 ml disebut larut. Sedangkan 1 sendok garam disebut zat larut. Hasilnya disebut larutan atau solution. Nah, ini contoh campuran homogen. Homogen, homo artinya satu, sejenis. Ya, jadi hanya 1 fase. Berikut beberapa contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari. Air dengan sirap, air dengan cuka, paduan logam atau alloy, misalnya stainless steel, perunggu, dan kuningan. Itu disebut campuran homogen. Nah, contoh campuran homogen dalam logam. Kita lihat yuk. Perunggu disusun oleh tembaga, zinc, dan timah. Kegunaannya dalam medali. Kuningan dibentuk oleh tembaga dan zinc. Atau seng, sama saja ya. Kegunaannya ornamen. Stainless steel disusun oleh besi, Fe, krom, Cr, nikel, Ni. Kegunaan alat dapur, alat kesehatan. Emas putih disusun oleh emas, perak, dan tembaga. Kegunaan perhiasan. Fenol disusun oleh timah dan timbal. Kegunaannya penyambung kabel saat menyolder. Lihat sini ya. Nah, sekali lagi. Ya, sekali lagi saya ulang. Tembaga itu nama unsurnya cuprum. Ya, cuprum. Turun di sini ya, cuprum. Seng, Zn, timah, Sn. Tembaga, cuprum, seng, Zn. Ya. Besi, ferrum, krom, Cr, nikel, Ni. Emas, aurum, perak, perak, Ag, dan tembaga, cuprum. Timah, Sn, ya, timbal, Pb. Jelas ya? Jadi jelas? Oke, ya lanjut. Bagaimana dengan campuran heterogen? Ya, kita lihat ilustrasinya. Oke, anggap ini adalah air 1000 ml atau 1 liter.
lalu digabungkan dengan 1 sendok pasir. Kita gabungkan menjadi, ya, tetap kelihatan air dan pasir. Ya, benar. Nah, ini disebut dengan campuran heterogen. Kenapa? Ketika pasir kita masukkan ke dalam beker yang berisi air 1000 ml, tetap kelihatan pasirnya. Maka ini disebut dengan 2 fase. Oke, jelas? Begini. Berikut beberapa contoh campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Air dengan pasir, air dengan tanah, air dengan bensin, air dengan minyak tanah, air dengan minyak goreng, dan seterusnya. Ya, itulah campuran-campuran heterogen. Sampai sini, jadi kalau pada campuran heterogen terlihat tetap ada 2 fasenya, minimal ada 2 fase. Ya, apa sih yang dimaksud dengan fase itu? Nih, saya kasih contoh. Nah, ini adalah air, betul ya? 1 fase. Ini adalah 1 sendok pasir, 1 fase. Dicampur menjadi campuran heterogen, 2 fase. Yaitu ada pasirnya dan juga di sini ada airnya. Maka ini disebut dengan 2 fase. Datang sini. Oke. Oke. Next. Perbedaan unsur senyawa dan campuran. Ini bagian terakhir pada kesimpulan ya. Unsur senyawa dan campuran. Unsur tersusun dari 1 jenis atom. Ya. Sedangkan senyawa tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih secara kimia. Oke. Sedangkan campuran tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih secara fisika. Atau disebut campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih ya. Unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Senyawa dapat diuraikan secara reaksi kimia, bisa menjadi zat penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Campuran dapat dipisahkan secara fisik, misalkan filtrasi, penguapan, destilasi, sublimasi, dan seterusnya. Pada senyawa, zat penyusunnya mempunyai perbandingan yang tetap. Sedangkan campuran, zat penyusunnya tidak mempunyai perbandingan yang tetap. Pada senyawa, sifatnya berbeda dengan sifat zat penyusun. Ya. Campuran masih memiliki zat-zat penyusunnya. Jadi saya ulangi, ya. Unsur 1 jenis atom, senyawa 2 jenis atau lebih, campuran 2 jenis atau lebih secara fisika. Oke, jadi bedanya kalau senyawa secara kimia, kalau campuran secara fisika. Oke, sampai sini. Unsur tidak dapat diuraikan karena memang dia udah paling sederhana. Senyawa bisa dengan reaksi kimia. Oke. Sedangkan campuran secara fisik juga bisa, filtrasi, penguapan, destilasi, dan seterusnya. Senyawa mempunyai perbandingan yang tetap. Contohnya adalah H2O. Ya, perbandingan H terhadap O sama dengan ini dia 2, dan ini 1. H2SO4 perbandingannya adalah H2S1 sedangkan O4. Jelas ya? Sedangkan pada campuran, zat penyusunnya tidak mempunyai perbandingan tetap. Pada senyawa, sifatnya berbeda dengan sifat zat penyusunnya. Jelas? Ya, ini jelas. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh buat kamu kenapa dia berbeda. Ya. Misalkan saya kasih contoh H2O. Oke, H2O dibentuk oleh hidrogen dalam bentuk gas, dibentuk oleh oksigen dalam bentuk gas. Tetapi setelah dia bergabung, H2O ini adalah liquid. Ya, bentuk cairan. Terus sampai sini. Nah, gas-gas ke liquid 2
sifat yang berbeda dengan gas penyusun. Gas menjadi liquid itu berbeda. Oke? Sedangkan pada campuran masih memiliki zat penyusunnya, ya, kelihatan, ya. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan tadi ya, di sini ada butiran-butiran air, butiran-butiran pasir, kelihatan ada airnya, ada pasirnya, ya, ada pasir dan ada airnya, kelihatan fasenya, jelas ya. Oke, dalam sini jelas. Yuk kita lanjutkan. Ya, sekarang kita masuk dalam fase pertanyaan, bagian pertanyaan ya. Yuk, pertanyaan pertama. 3 unsur yang paling dominan pada tubuh manusia adalah manusia disusun oleh banyak unsur, ya. Tapi manusia ya disusun paling banyak oleh 3 unsur, yaitu hidrogen, oksigen, dan karbon. Oke. Jadi manusia disusun paling banyak oleh 3 unsur, yaitu hidrogen, oksigen, dan karbon. Oke. Jadi jawabannya adalah ya, betul. Unsur-unsur penyusun gula adalah gula. Ya, gula dalam bahasa kimia adalah C6H12O6, ya, glukosa namanya. Disusun oleh 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Ulangi, 6 atom H, 6 atom H, maaf ya, 6 atom karbon, maaf, 12 atom H, dan 6 atom O, ya. Jadi disusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Mana jawabnya? Ya, betul. B. Datang sini. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nomor 3 dan 4. Unsur dalam tubuh manusia yang paling besar adalah, ini sangat mudah. Pada tubuh manusia, unsur yang paling besar penyusun dari tubuh manusia adalah oksigen. Ya, oksigen penyusun paling banyak. Nomor 4. Unsur kalsium banyak ditemukan dalam batu kapur. Ya, batu kapur. Bukan batu bara, tapi batu kapur. Beda lagi dengan garam dapur. Garam dapur itu disebut dengan garam, ya. Nah, garam saja. Jadi unsur kalsium banyak ditemukan dalam batu kapur. Yuk, pertanyaan berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk sifat dari aluminium. Oke. Perhatikan, aluminium adalah logam. Ya, aluminium adalah logam. Kalau dia logam berarti dia padat. Ya. Oke. Dan pasti konduktor yang baik. Konduktor itu penghantar listrik. Oke, dia juga tahan karat. Tahan karat. Tentu juga tahan panas, aluminium, ya. Betul. Jadi jawabannya adalah yang bukan elastis, ya, susah untuk dibengkokkan. Nomor 6, di antara berikut yang tergolong campuran. Ya, perhatikan campuran tadi apa? Ada homogen, ada heterogen. Oke. Yuk kita lacak. Emas itu bukan campuran karena ini adalah unsur dengan nama aurum. Platina
juga unsur, lambangnya PT. Perak juga unsur dengan lambang AG. Nah, bagaimana dengan perunggu? Nah, perunggu adalah campuran homogen, ya. Nanti lihat ya, perunggu itu dibentuk apa ya? Ya, dibentuk oleh, iya, perunggu dibentuk oleh Zn, zinc, lalu cuprum tembaga, dan timah atau disebut Sn. Ya, kita mau lihat lagi slide yang sebelumnya ya. Contoh campuran homogen pada logam. Yuk, pertanyaan selanjutnya. 7 dan 8. Logam yang paling umum terdapat dalam kulit bumi adalah. Nah, kamu tahu tidak, pada kulit bumi, logam yang paling banyak adalah aluminium. Nah, adalah apa? Aluminium. Ya, sekali lagi yuk, kita cari dulu lambangnya. Besi lambangnya adalah Fe atau ferrum. Aluminium adalah Al. Krypton itu Kr. Sedangkan emas lambangnya aurum. Ya. Nomor 8, stainless steel merupakan benda yang terbentuk dengan penyusun logam berupa apa? Ingat, stainless steel adalah campuran homogen, ya. Campuran homogen pada logam. Oke, stainless steel dibentuk oleh besi, apalagi krom dan nikel, ya. Jadi stainless steel dibentuk oleh ferrum, krom, nikel, besi, krom, dan nikel. Di sini lanjut. Pertanyaan 9 dan 10. Ya. Perbedaan senyawa dan campuran adalah dari penyusunnya. Betul. Senyawa disusun oleh unsur-unsur, betul. Sedangkan campuran disusun oleh apa? Iya, jawabannya adalah zat. Oke. Ya, oke. Campuran disusun oleh zat. Nomor 10, zat murni yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia disebut dengan apa? Zat murni terbentuk dari 2 atau lebih unsur kimia. Apa itu disebut? Iya, betul. Senyawa. Oke. Oke ya. Lanjut. Pertanyaan 11 dan 12. Nomor 11. Zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana lagi dengan reaksi kimia disebut apa? Yuk. Yang tidak dapat diuraikan lagi? Iya. Disebut dengan unsur, ya. 12. Unsur-unsur yang terdapat dalam bebas biasanya tidak dalam bentuk persamaan. Berikut yang tidak termasuk unsur-unsur di alam bebas adalah mana ya? Iya, betul. Yang tidak bebas adalah natrium, ya. Natrium itu selalu dalam NaCl. Jadi ini harus dielektrolisis dulu, dipisahkan ya. Jadi ini bukan unsur bebas. Sedangkan tembaga, cuprum bebas, perak juga bebas, sedangkan zinc juga bebas, ya. Yuk lanjut. Yuk, pertanyaan 13-14. Unsur berikut yang tidak dilambangkan dengan
suatu huruf. Maksudnya itu adalah pertanyaan yang saya perbaiki, unsur berikut yang tidak dilambangkan dengan satu huruf, ya, bukan satu huruf, tapi bukan dengan satu huruf. Ya, kita lihat. Hidrogen lambangnya H, satu huruf. Karbon lambangnya C, satu huruf. Oksigen lambangnya O, satu huruf. Emas lambangnya AU, dua huruf. Ya, ini bukan satu huruf tapi satu huruf. Ya, jadi jawabannya emas. Berikut ini yang tidak termasuk sifat dari senyawa. Yo, yang mana? Senyawa dibentuk dari satu atau dua unsur, ya, itu cirinya. Oke, jawabannya adalah ya, C, ya. Salah ya, ini adalah unsur. Ini definisi dari unsur. Ya, kalau senyawa itu harus lebih dari satu unsur, minimal dua. Oke. Lanjut. (15) dan 16. Asam sulfat merupakan senyawa banyak dimanfaatkan manusia untuk apa ya? Nah, asam sulfat banyak dipakai di pengisi aki, cairan aki, ya. Asam sulfat. Senyawa punya fungsi sebagai pendingin. Siapa itu pendingin? Iya, betul, amoniak. Kalau aspiri biasa untuk sakit kepala, ya. Soda kue yang untuk kue, asam stat itu nama lain dari cuka, ya. Ya, bisa di mana nih? Penyedap-penyedap ya, atau misalkan di warung-warung bakso. Itu asam stat cuka. Lanjut. Pertanyaan 17 dan 18. Sebanyak 200 ml minyak tanah dicampur dengan 300 ml bensin, maka kadar minyak dalam larutan tersebut adalah kadar sebenarnya sama dengan persentase, ya, mencari kadar. Kadar atau persentase itu sama saja. Jadi kalau dibilang persentase dari minyak, adalah seperti apa? Berarti volumenya minyak dibagi volume total, yaitu minyak plus volume bensin, ya. Nah, jadi ada minyak tanah, ada bensin. Jadi disusun 200 minyak tanah dan 300 bensin. Jadi persentase minyak tanah adalah 200 per 200 plus 300 kali 100 per persen, yaitu 2 per 5 kali 100 per persen, yaitu 40 per persen. Ya, jawabannya 40%. AU adalah lambang dari unsur emas. Ya, udah berkali-kali. Ya, lanjut. (19 dan 20). Fe adalah lambang dari unsur, wah sangat mudah. Fe kan besi. Oke. Kalau klorin F, air H2O, emas Au. Lambang unsur tembaga yaitu krom, ya. Kalau ini kan Fe besi, kalsium ya kalsium, ini kalium. Lihat ya. Lanjut. (21). Jika gas hidrogen dicampurkan dengan gas oksigen, akan terbentuk materi yang berwujud cair dan bening yang sifatnya berbeda dengan gas hidrogen dan gas oksigen. Materi tersebut adalah apa ya? Oke, perhatikan. Ada hidrogen dan ada oksigen. Ya enggak? Dicampur. Jadinya katanya apa di situ?
H2O, ya. Unsur penyusun dari H2O berbeda dari H dan O. Kalau H itu adalah gas, O juga adalah gas, sedangkan H2O adalah liquid. Jelas ini adalah senyawa, ya. Dua-dua, zat berwujud kristal padat dan berasa manis dicampurkan dengan zat lain. Kemungkinan ini gula. Ya. Berwujud cair, bening, dan tidak berasa. Oke. Pencampuran tersebut menghasilkan materi berwujud cair, merata, merasa benis, berasa manis. Oke. Materi tersebut adalah apa ya? Kalau berwujud kristal padat itu gula, betul ya? Gula. Zat lain cair, bening, tidak berasa, kemungkinan air. Berarti hasilnya adalah gula ditambah air, itu menjadi apa? Betul, larutan gula. Larutan gula, betul ya? Jadi jawabannya adalah larutan. Kenapa disebut larutan? Karena mengandung liquid, air, aqua tercampur dalam air, maka disebut larutan, ya. Jadi kalau disebut larutan berarti ada pelarut dan ada zat terlarut. Oke, jelas sampai sini, ya. Itulah seputar unsur, senyawa, dan campuran. Ya, sampai ketemu di sesi berikutnya. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar
dengan proses belajar online, saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.